Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya pengen membahas satu topik yang pasti akan sangat menarik untuk kalian karena saya akan jelaskan kenapa menurut saya Bitcoin akan kembali segera mendapatkan pergerakan besar. Bisa jadi dalam kurun waktu yang sangat dekat. Hari ini atau maksimal beberapa hari ke depan. Selain itu tentunya kita bakal membahas kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya. So stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,65 triliun dolar atau turun sekitar 0,02%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya dominan berwarna merah dan penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Yang mengalami kenaikan itu juga ada beberapa, tetapi rata-rata hanya 0, sekian persen. Yang lumayan itu cuma Solana, sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 2,26% menuju 196,44 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan ketika saya lihat sekilas, minggu depan termasuk minggu yang cukup aktif ya teman-teman dari segi data dan event ekonomi. Dimulai dari tanggal 1 April sebenarnya kita sudah akan mendapatkan data ISM Manufacturing PMI di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Yang sebenarnya ya kalau misalnya mau dikatakan dampaknya mungkin nggak akan besar-besar banget untuk kripto, tapi ini termasuk high impact. Jadi ini mungkin akan berpengaruh lebih signifikan terhadap dolar index gitu ya. Diikuti kita akan melihat speech dari beberapa anggota Fed di tanggal 2 April, itu masih medium impact. Dan kemudian tanggal 3 April akan ada lagi ISM Service PMI diikuti Fed Chair Powell speech. Jadi tanggal 1 April itu ada ISM, tanggal 2 ada beberapa anggota Fed, tanggal 3 ada Chair Powell atau kakek Powell yang bakalan speech, diikuti juga data ISM Service PMI. Kemudian yang tanggal 4 kita juga akan kedatangan data Continuing Jobless Claim dan juga Initial Jobless Claim. Dan highlight utamanya menurut saya teman-teman ada di tanggal 5 April. Di mana pada saat itu kita akan kedatangan data non-farm payrolls dan juga unemployment rates atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang akan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 April nanti atau hari Jumat nanti. Dan untuk sementara unemployment rate-nya masih diekspektasikan mengalami data yang sama, yaitu adalah 3,9% teman-teman. Sedangkan untuk NFP-nya diekspektasikan menurun dari 275.000 menjadi 200.000. So, untuk minggu depan akan menjadi salah satu minggu yang cukup sibuk dari segi event dan data ekonomi, dan ini bisa menjadi salah satu faktor juga kenapa kita akan melihat volatility di market untuk minggu depan. Tapi menurut saya ini bukan satu-satunya alasan mengapa menurut saya Bitcoin sepertinya berada di fase calm before storm, teman-teman. Atau kita sekarang berada di penghujung waktu sebelum pada akhirnya kita akan melihat pergerakan besar berikutnya. Bukan penghujung waktu ya, tapi penghujung sebuah pattern harusnya, gitu ya. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, kita juga melihat ada sebuah data yang disampaikan di sini cukup akurat gitu ya, dalam memperlihatkan ke kita kira-kira Bitcoin itu sedang berada di fase mana sih, gitu ya. Jadi itu adalah data NUPL. Kalau misalnya kita baca di sini, the NUPL has been one of the most accurate Bitcoin cycle top indicators, including for 2021. So it is nice to see that our data position is exactly where it's supposed to be at this point, at the all-time highs in previous cycle. While it doesn't like there is much room for growth between this point and the cycle top line of 75%, price has always put in most of its gains past this point. All-time highs or 69K are the last true resistance. Jadi, yang disampaikan di sini teman-teman,
kita melihat di cycle-cycle sebelumnya, ketika Bitcoin masuk ke bear market dan kembali ke all-time high-nya, biasanya memang NUPL itu berada di area yang sama. Kalau kalian perhatikan, di sini ada garis putus-putus. Ini selalu terjadi, teman-teman. Di sini, cycle tahun 2018 sampai 2021 kemarin, cycle sebelumnya juga sama. Ketika kita masuk ke bear market dan kembali ke all-time high, kita juga melihat NUPL menyentuh area yang sama. Cycle sebelumnya juga serupa di sini. Oke, dan walaupun gitu ya, walaupun mungkin banyak yang mengatakan, wah berarti kok kita udah nggak lama lagi nih berada di bull market. Kita bisa melihat NUPL bergeraknya hanya sedikit lagi ke atas sebelum masuk ke bear market biasanya. Setuju teman-teman. Memang data NUPL menunjukkan bahwa room for growth atau ruang untuk pertumbuhan tidak lagi terlalu besar. Kalau kita lihat gap-nya di sini ya. Karena biasanya naik lagi sedikit kita sudah ketemu dengan top. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih detail teman-teman, justru ketika NUPL start untuk berada di area yang sangat tinggi seperti ini, itu biasanya adalah awal dari fase parabolik. Yang justru merupakan fase-fase paling menyenangkan, terutama untuk kalian merupakan investor altcoin. Karena sewaktu-waktu altcoin season yang gila itu akan datang, tapi itu tidak akan bertahan terlalu lama, teman-teman. Dan kemudian kita akan menemukan cycle top. Biasanya seperti itu. Sama dengan pertengahan tahun 2021 kemarin, di mana kita melihat altcoin berterbangan gila-gilaan, tetapi itulah menandai local top pada saat itu, sebelum pada akhirnya kita kembali mencoba untuk breakout di area 69.000, tapi kemudian gagal dan kembali masuk ke bear market. Jadi sekali lagi, banyak sekali indikator yang menunjukkan bahwa memang kita sudah berada di pertengahan cycle, teman-teman. Dan kita lagi menjelang mau masuk ke fase parabolik. Yang biasanya memang terjadi ketika kita sudah break ke area all-time high yang baru, teman-teman. Dan NUPL juga termasuk salah satu indikator yang mendukung hal tersebut. Dan indikator ini juga bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator untuk mendukung kapan kira-kira kita harus keluar dari market. Nah, kalau kita lihat data-data sebelumnya, ada sebuah garis merah di sini yang setiap kali kita sentuh, itu biasanya tidak lama kemudian kita akan mendapatkan local top atau bahkan cycle top. Kalau cycle di sini kita mendapatkan ada dua top secara sekaligus, ini adalah local topnya dan ini adalah cycle top. Yang di sini kita hanya mendapatkan satu top, kemudian kita masuk bear market. 2021 juga sama, kita sebenarnya mencoba sekali lagi untuk breakout, tapi kemudian tidak berhasil. Dan kali ini kita masih mempunyai ruang gitu ya. Dan ini biasanya adalah fase-fase yang paling menyenangkan karena kita kemungkinan akan masuk ke fase parabolik. Gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang tentunya akan sangat-sangat menarik untuk kita lihat jika memang terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Dan yang terakhir teman-teman, sebagai reminder saja bahwa kita sebentar lagi akan masuk ke bulan April. Dan ini sebenarnya adalah bulan yang tunggu-tunggu ya. Karena kita pada akhirnya akan ketemu dengan event yang sebelumnya selalu digadang-gadang menjadi event yang trigger parabolic move, yaitu adalah halving Bitcoin yang direncanakan akan terjadi di tanggal 20 April 2024. Jadi kurang lebih ya 3 minggu lagi kita menunggu dan Bitcoin akan segera mendapatkan halving, artinya supply yang dihasilkan oleh miner setiap harinya akan kembali dipotong setengah, supply terus berkurang. Kalau demand-nya konstan selalu ada, kita akan kembali melihat Bitcoin mengalami kenaikan. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chart, teman-teman. Dan ada satu chart yang pengen saya sampaikan di sini yang sekali lagi mendukung tesis yang saya sampaikan di awal video. Kenapa menurut saya segera market akan kembali mendapatkan volatility, yaitu adalah crypto total market cap, teman-teman. Jika kalian perhatikan di sini, kita sekarang sedang berada di penghujung sebuah pattern, yaitu adalah symmetrical triangle, atau kalian mau sebutnya sebagai penan, itu juga boleh. Tetapi pada intinya, kita selambat-lambatnya, teman-teman, selambat-lambatnya, itu akan breakout dari penan ini, itu di tanggal 31 Maret atau 1 April. Itu udah paling lambat, teman-teman. Jadi maksimal 2 hari atau 3 hari dari sekarang, kita kemungkinan akan melihat pergerakan yang relatif besar di Bitcoin. So far tentunya,
kita melihat bahwa momentum, kalau kita lihat di time frame 4 hour, tentunya masih mendukung ke arah bullish ya teman-teman, karena kita awali dengan pergerakan impulsif di sini. Impulsif diikuti konsolidasi, kita bisa asumsikan bahwa probabilitasnya lebih besar adalah kita akan kemudian melanjutkan pergerakan impulsif tersebut. Dan kalau kita memang benar valid breakout dari sini teman-teman, terlebih lagi kita sudah mampu untuk break di area high terakhir, saya rasa akan dengan sangat cepat kita kemudian kembali nge-retest ke area all time high kemarin. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Artinya kenapa saya expect akan dengan sangat cepat kita kembali nge-retest area itu? Karena teman-teman, kita telah mengalami konsolidasi yang cukup lama. Saya rasa ini adalah koreksi yang sudah sangat sehat. Dan kalau benar kita akan melakukan kenaikan, maka kita akan kembali ke area all time high mungkin dalam kurun waktu 1 atau 2 hari saja. Dan kalau kita benar-benar break di atas area tersebut, maka kita kembali ke fase yang kita sebut sebagai fase price discovery. Jadi tentunya itu adalah sebuah berita yang baik ya teman-teman. Kalau misalnya kita perhatikan dan kita zoom out, sebenarnya masih ada satu high ya. Jadi kita belum masuk ke fase price discovery, Jadi kalau kita break out dari sini, maka crypto total market cap itu bisa kembali ke area all time high-nya lagi di sini, 3,08 triliun dolar. Yang akan masuk ke fase price discovery itu tentunya adalah Bitcoin itu sendiri gitu ya. Karena sekarang kita memang sedang berada sudah di all time high sebenarnya. Dan begitu menariknya teman-teman, walaupun kita berada di all time high, tetapi sepertinya sentimen market itu ya nggak bullish-bullish banget gitu ya. Artinya nggak excited banget gitu. Kita udah sepertinya terbiasa melihat harga Bitcoin di 69 sampai 70 ribu. Padahal perlu kita ingat gitu ya, bahwa Bitcoin kurang lebih satu setengah tahun yang lalu gitu ya, di Desember 2022 itu masih di harga 16.000. Sekarang kita sudah di 69.000. Tetapi tidak terlihat, kalau beberapa minggu yang lalu mungkin excited banget ya, tapi sekarang sepertinya orang udah mulai start terbiasa gitu melihat Bitcoin di harga 69 sampai 70.000. Jadi itu menarik ya teman-teman, bahwa investor cryptocurrency itu sangat mudah gitu untuk beradaptasi terhadap sebuah harga. Sama juga ketika nanti kita mungkin udah price discovery nyampe ke area 80, 90 ribu, 100 ribu gitu ya, dan start untuk konsolidasi. Yang awalnya mungkin sangat exciting kita mendengar Bitcoin di 100 ribu, lama-kelamaan juga ya udah biasa aja gitu. Sama dengan yang kita lihat di sini. Padahal sekarang kita berada di all time high loh teman-teman, dan bahkan close di area all time high sebelumnya, dan sudah konsolidasi beberapa hari di atas area tersebut. Ya, jadi itu saya juga bisa kategorikan sebagai berita baik harusnya. Jadi kita tidak melihat lagi ada FOMO yang berlebihan di market. Berbeda cerita dengan yang kita lihat di sini, teman-teman. Pada saat itu, kita bisa melihat leverage itu luar biasa tinggi. Orang-orang pada FOMO masuk karena takut ketinggalan kereta sebelum pada akhirnya dicuci di sini. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah kembali siap untuk kembali break ke area all-time high yang baru? Bisa jadi. Dan kita mungkin bisa melihat jawaban dari pertanyaan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Nah, untuk time frame yang lebih kecil, 4-hour chart, teman-teman. Sekali lagi, kita masih melihat bahwa ada potensi ini masih hold sebagai ascending triangle. Belum ada perubahan untuk itu, karena kita memang belum berhasil untuk breakdown dari area trendline ini, teman-teman. Nah, semakin banyak titik sentuh yang kita lihat di Bitcoin terhadap trendline di sini, maka semakin valid ascending triangle yang kita lihat di sini. Dan ketika kita breakout, saya rasa kita akan kembali ke area all time high dan kemudian break ke area all time high yang baru. Dan untuk midterm teman-teman, selama area 68.400 ini mampu kita hold gitu ya, maka saya biasnya masih akan cenderung dalam keadaan bullish. Oke, yang bisa menginvalidasi sentimen bullish saya adalah apabila kita breakdown di bawah area tersebut, atau kita break di bawah area 68.300, kemudian start mendapatkan bearish continuation pattern, semacam bear flag, atau apapun itulah, penan kayak, atau misalnya ada bearish continuation pattern apapun, ini bisa mengubah skenario tersebut dan saya bisa flip justru ke arah bearish.
menargetkan setidaknya ke area 66 sampai 65.000 yang kalau kita lihat juga merupakan area yang selalu coba untuk dipertahankan. Tapi kalau ini pun tidak mampu menahan harga Bitcoin dan kita tidak mampu untuk membentuk higher low yang baru, okay? Karena ini kan kita sudah fix ya membentuk higher low ya teman-teman. Nah, kalau ini kita tidak mampu untuk pertahankan, maka saya bisa mengatakan bahwa kemungkinan yang sangat besar kita akan kembali ke area low terakhir di 61 sampai 60.900-an atau bahkan jebol di bawah area tersebut dan menuju ke area 50 ribuan. Jadi penentuan untuk harga Bitcoin akan bergantung ke beberapa clue yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Tapi untuk sementara volume yang kita lihat di market itu cenderung sangat kecil teman-teman. Terbukti dari 1 hour chart kita melihat candle yang kita lihat dalam 24 jam terakhir itu rata-rata kecil-kecil banget gitu ya. Menunjukkan bahwa memang market sedang berlibur. Banyak orang mungkin long weekend dan tidak mengambil keputusan di market. Dan baru mungkin akan start kembali aktif start besok malam atau lusa malam gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang merupakan traders Bitcoin, yang scalper, ya mungkin masih bisa cari peluang. Tapi kalau misalnya kalian yang swing trade, ini mungkin belum saatnya untuk kalian trade dan wait and see terlebih dahulu. Mungkin adalah sesuatu yang tepat untuk kalian lakukan sekarang. Tetapi kalau misalnya ditanya short termnya biasnya seperti apa kok? Kalau saya pribadi tentunya dengan melihat adanya penurunan di sini, percobaan dari para bears gitu ya untuk kembali memvalidasi mungkin senario di mana ini adalah bear flag dan kemudian kita kembali membentuk lower low baru sama seperti yang mereka lakukan di sini, tapi kemudian tidak berhasil dan kita justru mendapatkan ada semacam reaksi yang cukup signifikan gitu ya. Penurunan yang kita lihat di sini terjadi selama berjam-jam, tapi hanya dalam kurun waktu 1-2 jam saja kita sudah recovery lagi, menunjukkan bahwa untuk sementara buying pressure terlihat sedikit lebih besar daripada selling pressure, sehingga bias untuk sementara saya harus sampaikan sedikit cenderung ke arah bullish. Gitu ya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.